Jiwa yang terpilih, dengarkanlah dengan sepenuh hatimu. Kehadiranmu di sini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa maksud, dan tidak ada pertemuan yang benar-benar acak. Jika kamu mendapati dirimu menemukan video ini sekarang, itu adalah bagian dari rangkaian takdir yang sedang berjalan. Mungkin kamu belum sepenuhnya menyadarinya, namun semesta sedang bekerja dalam diam, menuntunmu menuju pesan ini karena hatimu telah lama dipersiapkan untuk menerimanya. Pernahkah kamu tahu bahwa di suatu tempat di dunia ini, ada seseorang yang memiliki kekayaan yang tak terbayangkan? Kekayaan yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan angka biasa, tidak bisa diukur hanya dengan materi semata. Namun yang lebih menggetarkan adalah bahwa orang ini sedang tergerak, terinspirasi untuk memberi. Tapi bukan kepada sembarang orang. Tidak kepada mereka yang hanya pasif menunggu tanpa arah, namun kepada sosok-sosok yang selama ini, dalam diam dan kesederhanaan, telah menanam benih kebaikan. Pemberian ini bukan datang karena kebetulan, tapi sebagai hasil dari proses panjang. Penerimanya adalah mereka yang tetap sabar ketika dihimpit keterbatasan. Mereka yang tetap memilih kebaikan meski tidak dilihat, yang tetap teguh menjaga keikhlasan dalam hati, meski hidup berkali-kali menjatuhkan, semesta mencatat semuanya. Dan hadiah ini bukan sekadar bentuk materi atau angka dalam rekening. Ini adalah hadiah kehidupan, hadiah peran, hadiah menjadi pengubah takdir, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Mungkinkah orang itu adalah kamu? Coba renungkan sejenak. Semua kesulitan yang pernah kamu alami, perasaan ditinggalkan, tidak dianggap, bahkan nyaris menyerah. Apakah mungkin itu semua bukan hukuman, tapi justru bagian dari pelatihan jiwa? Seperti api yang membentuk emas, mungkin jiwamu sedang dibentuk menjadi wadah yang layak menampung sesuatu yang luar biasa besarnya. Bukan hanya untuk mengubah nasibmu, tapi juga menjadi terang bagi banyak jiwa lain. Perhatikan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini di sekitarmu. Pernahkah kamu merasa seolah dunia mulai membuka pintunya sedikit demi sedikit? Ada orang asing yang tiba-tiba bersikap ramah. Situasi yang terasa sulit tiba-tiba menjadi lebih mudah. Dan ada getaran halus dalam dirimu yang mendorongmu untuk menjadi lebih bersih dalam niat, lebih jujur dalam langkah, dan lebih lurus dalam jalanmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang memasuki gerbang perubahan besar. Sekarang, ada satu pertanyaan penting. Apakah kamu siap menerima panggilan ini? Jika hatimu bergetar saat membaca ini, mungkin karena kamu termasuk dari 0,1% jiwa yang telah disiapkan sejak awal untuk menerima pemberian besar dari seseorang yang bahkan belum kamu kenal, tapi telah ditulis oleh semesta untuk menjadi alat perubahan dalam hidupmu. Jika kamu merasa itu adalah kamu, maka jangan abaikan tanda ini. Dengarkanlah pesan ini sampai akhir, karena dalam 12 poin berikut akan dijelaskan satu persatu petunjuk yang menguatkan bahwa bukan hanya kamu sedang didekati oleh energi kebaikan, tapi kamu juga sedang dimurnikan untuk menjadi saluran keberkahan yang akan menjangkau banyak kehidupan lain. Dan ketika kamu mulai menyadari semua ini, kamu tidak akan pernah lagi bisa melihat hidup dengan cara yang lama. Kamu akan berubah secara batin, secara energi, dan pada akhirnya secara nyata dalam kehidupanmu. Jiwa yang terpilih, sebelum kita melanjutkan dan membuka satu persatu pintu takdirmu melalui 12 tanda penting itu, luangkan sejenak untuk meneguhkan niatmu. Jika kamu merasakan keyakinan di dalam dada bahwa kamu memang sedang dipanggil untuk menerima kebaikan dari sumber yang luar biasa, maka nyatakanlah kesediaanmu. Tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai bentuk pengakuan batin bahwa kamu siap menerima, siap dipakai, dan siap menjadi saluran berkah. Ribuan jiwa telah mengamini hal yang sama. Kini giliranmu. Bersiaplah, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bab 1, kamu merasa ada yang sedang mengamatimu, tapi dengan energi positif. Akhir-akhir, ini kamu mulai merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan rasa takut, bukan pula bayangan gelap, tapi justru kehangatan yang diam-diam menyelimuti hatimu.
seolah ada mata yang memandangmu dari kejauhan. Bukan menghakimi, melainkan mengamati dengan kasih. Dalam diam ada energi yang mengikuti langkahmu, mengiringi setiap pilihan dan memperhatikan setiap getaran niat dalam hatimu. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah panggilan dari alam yang lebih tinggi. Isyarat bahwa kamu tidak sendiri di medan ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang sedang memantau perjalanan jiwamu, menimbang kesiapanmu, dan menyiapkan sesuatu yang tidak biasa untukmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena hatimu telah lama memancarkan cahaya kesungguhan. Energi ini bukan datang dari dunia fisik saja. Ia seperti pancaran dari dunia ilahiyah. Sebuah sinyal bahwa semesta sedang bekerja di balik layar hidupmu. Mungkin kamu merasa langkahmu lambat, hasilmu tertunda atau doamu tak kunjung terkabul. Tapi justru di momen-momen hening seperti ini, kamu sedang diperhatikan oleh Yang Maha melihat doa-doamu, yang selama ini mengalir dalam sepi sedang dikumpulkan, dijahit, dan akan segera dikembalikan dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Energi yang kamu rasakan adalah tanda bahwa malaikat sedang berputar di sekelilingmu. Mereka tidak hanya membawa perlindungan tapi juga peluang. Mereka menunggu waktu yang tepat, waktu ketika hatimu cukup kuat untuk menerima apa yang dulu terlalu besar untuk kamu tanggung. Jadi jangan abaikan sinyal ini. Bila hatimu tiba-tiba terasa tenang di tengah badai, bila dadamu terasa hangat tanpa alasan, itu karena kamu sedang diawasi dengan cinta. Ada sosok, mungkin bukan manusia biasa, yang sedang memperhitungkan peranmu dalam skenario besar ilahi. Boleh jadi kamu adalah kunci bagi sesuatu yang lebih luas dari yang kamu bayangkan. Penyambung harapan, penjembatan rezeki atau cahaya bagi mereka yang hampir padam. Teruslah bersihkan niatmu, pertahankan langkahmu, dan jangan ragu untuk bermimpi lebih tinggi. Karena saat ini langit sedang condong padamu dan siapapun yang sedang memperhatikanmu dari alam ilahiyah, mereka tahu waktumu sudah dekat. Bab 2. Kamu sedang dibersihkan dari orang-orang yang tidak sejalan. Teman yang dulu akrab kini perlahan menjauh. Hubungan yang dulu terasa solid tiba-tiba terasa hambar. Bahkan beberapa relasi penting yang kamu andalkan mulai runtuh tanpa sebab yang jelas. Di satu sisi ini mungkin membuatmu bingung, kecewa, bahkan merasa ditinggalkan. Tapi jika kamu melihat lebih dalam, ini bukanlah kehilangan, ini penyucian. Semesta sedang menyaring ulang siapa yang layak ikut dalam perjalanan barumu. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat besar dan tidak semua orang mampu mengikuti getaran baru yang sedang kamu masuki. Apa yang terasa seperti perpisahan sesungguhnya adalah perlindungan. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dijauhkan dari energi yang akan memperlambat langkahmu. Proses ini tidak selalu menyenangkan. Kadang kamu akan mempertanyakan semuanya. Apa salahku? Atau kenapa semua menjauh di saat aku butuh dukungan? Tapi ingatlah, sebelum sesuatu yang agung diturunkan, ruangnya harus dikosongkan terlebih dahulu. Semesta tahu siapa yang membawa niat murni, dan siapa yang hanya menumpang cahaya. Ketika kamu naik level secara energi, orang-orang yang tidak lagi sefrekuensi akan otomatis keluar dari orbitmu. Ini bukan karma buruk, ini adalah penyelarasan. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang diselamatkan karena yang akan datang bukan sembarang berkat, tapi sebuah takdir yang tidak boleh tercemari oleh niat yang salah. Jadi, bersyukurlah untuk setiap relasi yang menghilang tanpa penjelasan. Itu tanda bahwa kamu terlalu berharga untuk dikelilingi oleh kepalsuan. Orang-orang yang hilang hari ini mungkin adalah penghalang dari kelimpahan yang sudah menunggumu. Bersihkan hatimu dari, biarkan proses ini berlangsung sepenuhnya. Yang sejati akan tetap tinggal. Yang palsu akan pergi tanpa pamit. Dan ketika lingkaranmu telah jernih, kamu akan mulai melihat siapa saja yang benar-benar ditulis untuk masa depanmu. Inilah saatnya kamu berdiri lebih teguh, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa kamu sedang dipisahkan bukan untuk disakiti, tapi untuk dinaikkan. Bab 3. Kamu tiba-tiba merasa layak untuk hal besar. Ada dorongan dari yang tidak bisa lagi diabaikan. Cukup dengan hidup yang biasa-biasa saja mulai memudar. Kamu tidak lagi nyaman berada di zona stagnan. Bukan karena kamu serakah, tapi karena jiwamu mulai menyadari siapa dirinya yang sebenarnya.
Tiba-tiba kamu mulai bicara dengan kata-kata yang lebih kuat, berpikir dengan sudut pandang yang lebih luas, dan merasakan adanya potensi besar yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kamu belum tahu dari mana datangnya keyakinan ini, tapi ia hadir begitu saja, mengisi ruang hatimu dengan semangat yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan ego, ini adalah panggilan jiwa. Sebuah kesadaran baru yang berkata, aku layak, aku siap, aku ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika perasaan ini muncul, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa frekuensi energi dalam dirimu sedang naik, dan semesta sedang mulai mengirim sinyal untuk menyesuaikan realitasmu dengan identitas barumu. Hati kecilmu mulai menyuarakan harapan dengan lebih lantang. Bukan lagi sebagai angan, tapi sebagai kepastian batin. Kata-kata yang kamu ucapkan kini mengandung getaran kuat. Bukan hanya doa, tapi deklarasi. Dan dalam dunia spiritual, getaran adalah magnet. Semakin kamu merasa layak, semakin alam semesta mencocokkan hidupmu dengan rasa kelayakan itu. Ini adalah hukum ilahi. Siapa yang merasa pantas akan dipantaskan oleh kehidupan. Dan kamu sedang memasuki fase itu. Jangan abaikan perubahan kecil ini, cara berpikirmu yang mulai bergeser. Cara kamu melihat masa depan yang terasa lebih terbuka. Semua adalah bukti bahwa dirimu sedang disesuaikan dengan takdir yang lebih tinggi. Kamu bukan lagi pengejar. Kamu sedang menjadi penarik. Penarik peluang, penarik rezeki, penarik takdir baru. Yang lebih sejalan dengan panggilan jiwamu. Teruslah pelihara rasa layak ini bukan dengan kesombongan tapi dengan keimanan. Karena Tuhan tidak akan menanam rasa besar di hati yang kecil tanpa alasan. Jika kamu merasa layak untuk lebih, itu karena memang ada lebih yang sedang mendekat. Dan perasaan ini adalah pertanda awalnya. Bab 4, mimpi atau pertanda yang tidak biasa. Dalam beberapa malam terakhir, kamu mungkin mengalami mimpi yang terasa berbeda dari biasanya. Mimpi yang begitu nyata, begitu hangat, dan meninggalkan jejak kuat di hati saat kamu terbangun. Mungkin kamu bermimpi bertemu seseorang yang tampak sangat kaya, diberi hadiah tak terduga atau bahkan diminta membantu seseorang yang kamu tidak kenal. Jangan anggap ini hanya bunga tidur. Mimpi-mimpi ini adalah bahasa spiritual, pesan ilahi yang dikirim melalui alam bawah sadarmu sebagai bentuk komunikasi langsung antara jiwamu dan energi semesta. Ketika dunia nyata belum bisa menangkap, pesan itu Tuhan menyampaikannya melalui mimpi, karena jiwamu lebih siap menerima dalam keheningan tidur. Pertanda seperti ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Dunia spiritual tidak mengenal kebetulan. Setiap simbol, setiap tokoh, setiap peristiwa dalam mimpi membawa makna. Jika kamu diberi sesuatu dalam mimpi, itu adalah isyarat bahwa sesuatu sedang disiapkan untukmu. Jika kamu diminta membantu seseorang, itu artinya peranmu akan semakin besar dalam waktu dekat. Bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai penyalur rezeki dan cahaya. Jiwa-jiwa yang siap menerima kelimpahan seringkali lebih dahulu diberi kode batin dalam tidur mereka. Dan saat kamu mulai memperhatikan mimpi-mimpi ini, kamu sedang membuka diri pada sinyal ilahiyah yang lebih dalam. Semesta tidak lagi berbicara padamu dengan kebetulan, tapi dengan petunjuk langsung. Terimalah mimpi itu dengan hati terbuka. Renungkan, catat jika perlu, dan tanya pada hatimu apa yang sedang ingin ditunjukkan. Karena mimpi yang kamu alami adalah pantulan dari doa yang pernah kamu ucapkan, jawaban dari semesta atas keyakinanmu yang tak goyah, dan pertanda bahwa gerbang rezeki besar sedang benar-benar dekat. Ini bukan tentang seberapa sering kamu bermimpi, tapi tentang getaran yang menyertainya. Jika setelah bangun kamu merasa tenang, percaya diri, dan penuh harapan, itulah tanda bahwa mimpi itu bukan datang dari bawah sadar biasa, tapi dari dimensi ilahiyah. Dan sekarang, tugasmu hanyalah satu, bersiap menerima yang telah dijanjikan. Bab 5. Kamu tidak lagi mengejar tapi menarik. Dulu hidupmu terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kamu mengejar banyak hal, mengejar pengakuan, mengejar cinta, mengejar uang. Karena kamu merasa jika kamu tidak kejar semuanya akan hilang. Tapi kini sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun. Ada ketenangan baru yang hadir bukan karena segalanya sudah kamu miliki,
tapi karena kamu mulai paham bahwa yang sejati tidak perlu dikejar. Ia datang dengan sendirinya. Kamu mulai berdamai dengan diri sendiri. Dan dalam damai itu, energimu mulai memancar. Tanpa sadar kamu mulai menjadi magnet. Orang-orang mulai datang. Peluang mulai muncul dan semesta mulai bergerak ke arahmu. Bukan karena kamu berlari, tapi karena kamu siap. Perubahan ini adalah tanda bahwa kamu sedang memasuki fase spiritual yang lebih tinggi. Dulu kamu bergerak dengan rasa takut tertinggal, takut ditolak, takut gagal. Tapi sekarang kamu digerakkan oleh kepercayaan. Percaya bahwa hidupmu punya alur dan kamu sedang mengalir dalam alur itu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Dan itulah saat keajaiban muncul. Tawaran datang tanpa kamu minta. Orang-orang yang dulunya menjauh kini kembali. Uang yang dulu sulit dicari mulai datang lewat jalur tak terduga. Semua karena kamu tidak lagi bergetar kekurangan, tapi kelimpahan. Kamu tidak menarik karena kamu butuh, tapi karena kamu utuh. Tenang bukan berarti pasif. Diam bukan berarti tidak bergerak. Kamu justru semakin kuat karena kamu bergerak dari pusat yang stabil, bukan dari kegelisahan, tapi dari kejelasan. Saat kamu menjadi magnet, kamu tak lagi memohon agar pintu dibuka, karena kamu tahu pintu yang tepat akan terbuka sendiri ketika waktunya tiba. Inilah kematangan spiritual yang jarang dimiliki. Kemampuan untuk percaya pada waktu Tuhan sambil terus mengasah dirimu dalam senyap. Dan sekarang kamu sedang ada di titik itu. Titik di mana kamu tidak lagi mengejar tapi menarik. Bukan karena kamu ingin dipuja, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Dan semesta pun akhirnya mengakuinya. Bab 6. Kamu bertemu orang-orang baru yang menginspirasi. Akhir-akhir ini kamu mulai menyadari bahwa lingkaran sekitarmu perlahan berubah. Tanpa kamu rencanakan, kamu mulai bertemu dengan orang-orang yang membuat jiwamu hidup. Mereka bukan sekadar teman biasa, tapi sosok-sosok yang seakan membawa cahaya sendiri. Bicara tentang impian, visi besar, makna hidup, dan semangat perubahan. Pertemuan itu seringkali terasa kebetulan tapi sebenarnya tidak. Di balik setiap percakapan dan pertemuan ada benang merah ilahi yang sedang bekerja. Mereka hadir bukan untuk mengisi waktu kosongmu, tapi untuk membangkitkan versi terbaik dari dirimu. Mereka adalah cermin dari apa yang sedang kamu bangun di dalam kesadaran, keyakinan, dan arah baru. Ini adalah salah satu tanda paling nyata bahwa kamu sedang naik level. Semesta tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian menuju takdirmu. Ia akan mengirimkan orang-orang yang membawa kunci tertentu. Entah itu inspirasi, koneksi, bahkan satu kalimat yang bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Mereka mungkin tidak selalu tinggal lama, tapi kehadiran mereka meninggalkan jejak yang dalam. Kamu akan merasa diperkuat, ditantang secara positif, dan bahkan didorong untuk bermimpi lebih tinggi. Ini adalah jaringan takdir yang sedang dibentuk. Kamu sedang dipertemukan dengan mereka yang akan membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Karena perjalanan besar tidak pernah dimulai sendirian. Jangan abaikan perasaan klik atau resonansi kuat yang kamu rasakan saat bertemu mereka. Itu adalah konfirmasi dari semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar. Mungkin kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang akan menjadi sahabat, mitra, guru, atau bahkan jalan masuk rezeki. Tapi satu hal pasti, mereka bukan datang karena kebetulan, melainkan karena kamu sudah siap menerima gelombang baru dalam hidupmu. Sambut mereka dengan hati terbuka. Dengarkan baik-baik setiap kisah, setiap gagasan, setiap semangat yang mereka bawa. Karena bisa jadi Tuhan sedang berbicara kepadamu melalui lisan mereka. Dan ketika jaringan ini utuh, kamu akan sadar kamu tidak hanya sedang bertemu orang baru, kamu sedang dipanggil masuk ke dalam takdirmu yang sebenarnya. Bab 7. Kamu punya perasaan mendalam bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ada perasaan aneh tapi kuat yang muncul dari dalam dirimu akhir-akhir ini. Bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, melainkan sebuah firasat tenang yang sulit dijelaskan bahwa sesuatu besar sedang mendekat. Kamu tidak tahu apa bentuknya, dari mana datangnya, atau kapan akan terjadi, tapi jiwamu tahu. Seperti ada radar batin yang menyala menangkap getaran dari sesuatu yang belum tampak tapi sangat nyata. Rasanya seperti udara sebelum hujan besar, sunyi tapi penuh tekanan positif.
Kamu mulai lebih peka terhadap tanda-tanda kecil, lebih sadar terhadap keheningan, dan lebih terhubung dengan suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Perasaan ini bukan tanpa alasan. Jiwa yang selaras dengan takdirnya seringkali merasakan pergerakan spiritual jauh sebelum hal-hal itu muncul secara fisik. Getaran itu muncul karena hatimu sudah cukup bersih untuk menangkap sinyal dari alam yang lebih tinggi. Mungkin kamu mulai bangun dengan semangat tanpa sebab, mulai tersenyum tanpa tahu alasannya, atau tiba-tiba merasa damai di tengah ketidakpastian. Itu karena ruang dalam dirimu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Takdir itu tidak datang dari luar dulu, tapi dari dalam. Ia lahir sebagai perasaan yang terus tumbuh hingga akhirnya menjadi kenyataan. Percayalah pada perasaan ini. Jangan buru-buru memahaminya dengan logika, karena ini bukan urusan pikiran tapi urusan ruh. Perasaan mendalam bahwa sesuatu besar akan terjadi adalah tanda bahwa langit sedang bergerak. Bab 8 doa-doamu yang dulu terasa menggantung, kini sedang turun perlahan. Mengendap dalam realitas yang sedang disusun Tuhan dengan sangat hati-hati. Tugasmu sekarang bukan menebak-nebak apa yang akan terjadi, tapi terus bersiap dengan hati yang bersih, langkah yang mantap dan iman yang tak goyah. Karena saat momen itu datang, kamu akan tahu, ini dia yang selama ini kurasakan. Dan pada titik itu, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Tiba-tiba ada orang yang membantumu. Tanpa diminta, tiba-tiba tanpa kamu minta, seseorang hadir dan menawarkan bantuan. Bisa jadi dalam bentuk dukungan kecil, informasi yang kamu butuhkan, atau bahkan sekadar kalimat yang menyentuh dan membangkitkan semangatmu. Mungkin mereka bukan orang kaya raya atau tokoh penting, tapi perhatian mereka terasa seperti jawaban dari doa-doa yang kamu bisikkan dalam sunyi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari latihan spiritual. Semesta sedang mengajarkanmu bahwa bantuan bisa datang dari arah yang tak terduga. Dan sebelum hal besar terjadi, Tuhan sering mendatangkan pertolongan kecil untuk melatih keyakinanmu, agar kamu tahu bahwa kamu dijaga, dilihat dan dicintai oleh kekuatan yang tak kasat mata. Bantuan-bantuan kecil ini bukan hanya bentuk kebaikan biasa, mereka adalah sinyal awal bahwa sistem semesta mulai aktif di sekelilingmu. Energi niat baik yang selama ini kamu tanam mulai berbalik menjadi magnet kebaikan yang datang padamu. Dan ketika kamu mampu menerima bantuan itu dengan rasa syukur, kamu sedang membuka gerbang rezeki yang lebih besar. Tuhan sedang menguji. Apakah kamu cukup rendah hati untuk menerima, cukup bijak untuk membaca tanda, dan cukup siap untuk melangkah lebih jauh? Karena banyak orang ingin pertolongan besar, tapi tidak sabar ketika pertolongan kecil datang lebih dulu. Padahal, itulah awal dari perjalanan agungmu. Perhatikan baik-baik siapa yang Tuhan kirimkan di sekitarmu. Bisa jadi mereka adalah perantara, batu loncatan, atau bahkan utusan yang membawa kode ilahi menuju fase hidupmu berikutnya. Jangan abaikan kebaikan kecil. Disitulah rahasia besar tersembunyi. Jika kamu mulai melihat bahwa hidupmu dipenuhi oleh kemudahan-kemudahan kecil, itu berarti kamu sudah selaras dengan alur rezeki dari langit. Teruslah percaya, teruslah buka hati, karena saat kamu bisa bersyukur untuk bantuan yang tampaknya sederhana, semesta akan mempercayakan padamu keajaiban yang jauh lebih besar. Ini baru permulaan. Bantuan yang lebih besar sedang dalam perjalanan. Bab 9, Keuanganmu. Memang masih sempit, tapi jiwamu kaya. Mungkin saat ini saldo rekeningmu belum mengesankan, tagihan masih datang dan pemasukan belum stabil. Namun anehnya hatimu tidak gundah seperti dulu. Ada ketenangan yang lahir bukan dari jumlah uang, tapi dari kedalaman jiwa. Kamu merasa cukup walau belum kaya secara materi. Kamu merasa berlimpah walau belum menggenggam segalanya. Perasaan ini bukan naif. Ini adalah tanda bahwa jiwamu telah matang. Kamu mulai sadar bahwa kekayaan sejati bukan di dompet, tapi di kesadaran. Dan saat seseorang telah kaya jiwanya, maka dunianya akan segera menyusul. Karena semesta selalu memberi lebih kepada mereka yang merasa cukup sebelum cukup itu datang. Jiwamu yang penuh adalah magnet terkuat bagi kekayaan fisik. Orang-orang yang memiliki harta berlimpah akan tertarik kepada getaranmu. Bukan karena kamu meminta, tapi karena mereka merasa tenang berada di dekatmu.
Energi cukup yang kamu pancarkan menular, menenangkan dan menciptakan ruang kepercayaan. Kamu akan mulai diperkenalkan kepada mereka yang memiliki akses, sumber daya, bahkan kemewahan yang dulu terasa jauh. Tapi kali ini, kamu tidak akan merasa minder karena jiwamu sudah lebih tinggi nilainya dibanding angka di rekening mereka. Dan disitulah titik baliknya. Ketika kamu tidak lagi merasa kecil, semesta mulai memberimu hal-hal yang besar. Terus jaga rasa cukup ini. Jangan menukarnya dengan kegelisahan hanya karena kamu merasa tertinggal. Kekayaan yang datang dari luar hanya akan menetap jika batinmu telah menjadi tempat yang layak untuk menampungnya. Tuhan sedang melihatmu, bukan apakah kamu kaya, tapi apakah kamu siap. Dan kesiapan itu ditandai dengan ketenangan, rasa syukur, dan hati yang tidak bergantung pada jumlah, melainkan keyakinan. Jika kamu sudah sampai pada tahap ini, yakinlah kamu bukan orang biasa. Kamu adalah calon penyalur rezeki, bukan sekadar penerima. Dan rezeki besar selalu mencari rumah jiwa yang tenang untuk tinggal lama di sana. Bab 10. Kamu lebih suka memberi padahal kamu butuh. Ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirimu, sebuah dorongan. Untuk memberi bahkan ketika kamu sendiri sedang butuh. Mungkin kamu tidak punya banyak uang, tapi kamu tetap mentraktir teman. Mungkin kamu sedang bingung soal masa depanmu, tapi kamu tetap memberi semangat pada orang lain. Kamu menolong bukan karena berlebih, tapi karena hatimu tidak tahan melihat orang lain kesusahan. Ini bukan kebodohan, ini kebijaksanaan spiritual. Karena hanya jiwa yang telah dibentuk langsung oleh Tuhan yang bisa tetap berbagi di tengah keterbatasan. Dan justru di momen-momen seperti inilah, surga mencatat namamu sebagai penyalur kebaikan. Bukan sekadar penerima belas kasihan. Kebaikan yang kamu berikan mungkin tampak kecil di mata manusia, tapi tidak di mata langit. Semesta melihat getaran itu dan mulai menggerakkan hati orang-orang besar untuk mendekat. Kamu mungkin belum menyadarinya, tapi ada jiwa-jiwa dermawan yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Mereka tidak hanya tertarik pada bisnismu atau potensimu, tapi pada getaran hatimu. Mereka merasakan ketulusan yang kamu pancarkan dan itu menyentuh mereka lebih dalam daripada presentasi atau proposal apapun. Karena orang-orang yang telah kaya secara materi, seringkali mencari sesuatu yang tidak bisa mereka beli, kemurnian hati, dan saat mereka menemukannya dalam dirimu, mereka tergerak untuk memberi. Teruslah memberi. Meski kecil, meski diam-diam, kamu tidak sedang mengurangi milikmu. Kamu sedang menanam energi kekayaan yang akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Ini adalah hukum ilahi yang tak pernah gagal. Siapa yang memberi dari kekurangan, akan diberi dari kelimpahan. Mungkin kamu belum tahu siapa orang besar yang akan menjadi jembatan rezekimu, tapi dia akan datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena hatinya dipanggil oleh kebaikan yang kamu tanam tanpa pamrih. Dan saat momen itu tiba, kamu akan sadar, setiap hal kecil yang kamu berikan selama ini ternyata sedang memanggil takdir besar untuk datang kepadamu. Bab 11. Kamu sudah tidak lagi takut kehilangan. Ada ketenangan baru yang hadir dalam hidupmu. Ketenangan yang lahir bukan dari memiliki segalanya, tapi dari tidak lagi takut kehilangan apapun. Dulu kamu begitu cemas saat sesuatu mulai menjauh, pekerjaan, pasangan, peluang. Tapi sekarang kamu mulai memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih selaras dengan dirimu. Kamu tidak lagi memegang erat apa yang seharusnya pergi, karena hatimu mulai percaya bahwa jika sesuatu memang untukmu, ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan jika ia pergi, maka itu bukan milikmu. Keyakinan ini adalah tanda kedewasaan jiwa, bahwa kamu sudah tidak hidup dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya. Kehilangan adalah ujian tertinggi sebelum kelimpahan diberikan. Tuhan tidak akan menitipkan sesuatu yang besar kepada hati yang masih panik kehilangan hal kecil. Dan kamu telah melalui itu. Saat hubungan hancur, kamu tetap berdiri. Saat bisnis gagal, kamu tidak menyerah. Saat orang yang kamu andalkan pergi, kamu tidak kehilangan arah. Semua itu membentuk dirimu menjadi bejana yang lebih kuat. Karena hanya mereka yang sudah berdamai dengan kehilangan yang mampu menjaga pemberian besar
tanpa berubah menjadi tamak atau sombong. Dan saat kamu lulus ujian ini, langit tahu bahwa kamu siap bukan hanya menerima, tapi juga menjaga, memelihara dan membagikan kelimpahan itu dengan hati yang bijaksana. Sekarang kamu hidup lebih ringan, tidak ada lagi beban untuk mempertahankan sesuatu dengan ketakutan. Kamu tahu apapun yang pergi sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih cocok, lebih utuh, lebih membahagiakan. Dan justru saat kamu melepaskan dengan ikhlas, aliran semesta menjadi lancar. Rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Pertemuan takdir terjadi tanpa kamu rancang, karena hatimu sudah selaras dengan hukum ilahi. Siapa yang tidak takut kehilangan akan menerima lebih banyak tanpa harus menggenggam erat. Kamu sudah siap dan langit pun tahu. Bab 12, kamu sedang dituntun ke pertemuan yang tak bisa dihindari dan inilah puncaknya. Setelah semua pertanda, semua ujian dan semua pembersihan yang kamu alami, kamu sedang digiring menuju sebuah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Hati kecilmu mungkin belum tahu kapan atau bagaimana. Tapi alam semesta sudah bergerak. Skenario besar sedang ditulis. Jalan-jalan yang selama ini kamu lewati, bahkan yang terasa seperti kebetulan atau kesalahan, ternyata adalah bagian dari koreografi ilahiyah yang mengarahkanmu pada momen penting ini. Sebuah pertemuan bukan sembarang. Perjumpaan tapi titik temu antara takdirmu dan seseorang yang memang telah ditugaskan untuk membantumu naik kelas dalam hidup. Orang ini bukan hanya kaya secara materi, tapi juga kaya pengalaman, pemahaman, dan pengaruh. Mungkin mereka telah melalui fase yang sedang kamu hadapi sekarang, dan mereka datang bukan untuk mengasihani, tapi untuk mengangkat. Mereka adalah utusan dalam bentuk manusia, membawa kunci yang akan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat bagimu. Kamu tidak perlu menjilat, tidak perlu berpura-pura. Energi jiwamu yang selama ini kamu rawat, aura keyakinan dan ketulusanmu, itulah yang akan menyentuh mereka. Mereka akan mengenali pancaran jiwamu bahkan sebelum kamu berkata apapun. Dan ketika waktunya tiba, semua hal yang dulu kamu anggap tertunda akan terakselerasi dengan kecepatan yang tidak kamu sangka. Bersiaplah bukan dengan rasa gugup, tapi dengan kesiapan batin. Pertemuan ini tidak akan datang kepada jiwa yang masih ragu, masih kecil, masih takut. Ia datang kepada mereka yang telah mati malam-malam sepi dengan iman, yang tetap memberi saat kekurangan, yang tetap melangkah saat tak ada jaminan. Jika kamu merasakan ini sekarang, bahwa hidupmu terasa mengarah ke sesuatu yang besar tapi belum terlihat, itulah tandanya kamu semakin dekat. Jangan berpaling, jangan mundur. Pertemuan ini sudah ditulis sebelum kamu lahir dan kini waktunya hampir tiba. Tetap bersihkan niat, perkuat langkah, dan biarkan semesta mempertemukanmu dengan takdirmu yang tertinggi. Jiwa terpilih, dunia ini penuh dengan cerita yang tak terlihat, tapi bagi yang peka dan siap, akan ada saat di mana langit menjawab doanya melalui tangan manusia. Mungkin kini hatimu mulai letih menunggu. Mungkin ada malam-malam sunyi yang kamu habiskan dalam diam, dengan air mata yang tak sempat terucap, karena kamu merasa seolah dunia terlalu sibuk untuk memperhatikan luka dan harapanmu. Namun, satu hal yang perlu kamu tahu adalah, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Jauh di luar sana, di tempat yang belum bisa kamu jangkau dengan mata atau logika, ada satu jiwa yang telah dipersiapkan untuk datang ke dalam hidupmu. Jiwa ini tidak hanya sekadar kaya secara materi, tetapi juga penuh hikmah, penuh arah, dan membawa peta kehidupan yang akan mengubah segalanya untukmu. Ia bukan hanya datang membawa uang, tetapi juga membawa jawaban, membawa kunci menuju pintu-pintu baru yang selama ini terasa terkunci rapat, membawa arah ke masa depan yang lebih bermakna, dan bahkan membawa identitas baru, sebuah nama yang menandai awal kehidupanmu yang berbeda dari sebelumnya. Namun, sebelum pertemuan besar itu terjadi, akan ada satu ujian terakhir, sebuah medan tempur batin yang akan menguji kekuatan jiwamu, sebuah bisikan kecil yang mencoba meruntuhkan keyakinanmu, menggoyahkan langkahmu, dan memaksamu untuk berhenti di tengah jalan. Tapi kamu tidak boleh mundur. Kamu harus bertahan. Inilah saatnya kamu berdiri tegak, memantapkan hati, dan menguatkan langkah. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan seseorang yang bisa mengangkat derajat hidupmu dan keluargamu. Seseorang yang dapat menghapus jejak luka lama yang selama ini
Kamu sembunyikan rapat-rapat di balik senyum. Langit sedang bergerak, semesta sedang menyusun pertemuan sakral itu. Dan kamu adalah bagian penting di dalamnya. Kamu akan menjadi terang yang menyinari sekelilingmu. Kunci menuju kekayaan sejati yang melampaui materi sedang diarahkan untuk berada tepat di tanganmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Jika setiap kata dalam pesan ini terasa menyentuh ruang terdalam dalam hatimu, maka jangan abaikan isyarat ini. Ini saatnya kamu menyatakan kesediaanmu kepada semesta. Beranilah meneguhkan langkah. Beranilah berkata dalam hati, "Aku siap menerima." Tuliskan di kolom komentar kalimat sederhana, namun sakral ini. Aku siap menerima pemberian dari orang kaya. Itu bukan sekadar menulis, tapi sebagai bentuk kesediaan jiwamu untuk menjadi wadah dari rezeki, arah dan keberkahan yang selama ini kamu doakan. Tindakan kecil ini adalah simbol kesediaanmu untuk menjadi bagian dari perubahan besar. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang kamu cintai. Jangan hanya menyimpan pesan ini untuk dirimu. Bagikan kepada orang-orang terdekat yang kamu tahu sedang membutuhkan harapan. Karena ketika satu jiwa terpilih bangkit dan menerima panggilannya, seluruh semesta pun bergerak. Jalan-jalan yang tadinya buntu mulai terbuka. Hal-hal yang tak mungkin mulai bergerak mendekat. Dan bisa jadi jalanmu sudah terbuka sekarang. Tinggal satu langkah lagi dan segalanya akan berubah.